Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Nabila dengan NIM 22151420110045, jurusan S1 Keperawatan B33. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biostatistik untuk memenuhi tugas biostatistik. Definisi statistika. Statistika secara sempit diartikan sebagai data, sedangkan secara luas yaitu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu mengambil keputusan yang efektif. Ruang lingkup statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif, untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, statistik intervensial, untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Jenisnya itu ada parametrik berbentuk interval dan rasio, serta ada non-parametrik berbentuk nominal dan variabel. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau suatu nilai dari orang. Jenis variabel, yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen, variabel terikat, yaitu dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Yang ketiga ada variabel moderator, yaitu mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada variabel intervening, yaitu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tetapi tidak diamati atau diukur. Selanjutnya variabel kontrol, yaitu dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen dan independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Skala pengukuran data. Macam-macam data. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif terbagi dua, yaitu deskriptif dan kontinu. Deskriptif yaitu data yang hanya bisa dikelompokkan berdasarkan golongan saja, sedangkan kontinu terbagi tiga. Yang pertama ada ordinal berupa terikat, interval yaitu data yang punya jarak yang sama tetapi tidak punya nilai nol. Yang ketiga rasio, data yang mempunyai jarak sama tetapi punya nilai nol. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi, yaitu mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya. Yang kedua, metode dokumentasi, melakukan kontak dengan pelaku atau subjek penelitian. Yang ketiga ada metode survei, yaitu instrumen kuesioner dan wawancara. Yang keempat, metode eksperimen, dengan melakukan perlakuan. Selanjutnya, sampling dan metode sampling. Sampel adalah objek atau subjek yang akan diteliti yang diambil berdasarkan populasi. Metode pengambilan sampel, yang pertama ada sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara acak dan sederhana. Yang kedua, systematic sampling, pengambilan sampelnya secara sistematik. Yang ketiga, stratifikasi sampling, yaitu membagi sampel berdasarkan strata seperti umur, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang keempat, cluster sampling, mengelompokkan responden berdasarkan kotanya, wilayah kerja, RT, dan RW. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data ada tabel, grafik, diagram lingkaran, dan histogram. Selanjutnya, tendensial sentral, di mana ada mean, median, modus, rank, varian, serta simpangan baku. Hipotesis. Menurut epistemologi, hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo artinya belum, sedangkan tesis artinya dalil. Jadi, hipotesis itu belum dalil atau masih calon dalil. Untuk menjadi dalil harus didukung oleh data, dengan kata lain, harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Jenis hipotesis ada hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, hipotesis sebab, hipotesis perbandingan. Uji satu populasi. Pengujian hipotesis ini biasa sering dengan pengujian hipotesis deskriptif. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji jika datanya berbentuk interval atau rasio, yaitu tes satu sampel. Selanjutnya,
Uji statistik dua populasi. Uji statistik chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis bila data populasi terdiri dari dua atau lebih dan data berbentuk nominal. Sampelnya ada sampel independensi, yaitu survei, sampel yang berpasangan, itu dengan eksperimen. Selanjutnya, korelasi person. Yang pertama, korelasi person. Salah satu analisis uji statistik yang tergolong ke dalam statistik parametrik. Syaratnya, distribusi data normal dan variasi sama. Yang kedua, kasus korelasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam penelitian adalah bahwa penelitian merupakan persyaratan untuk menggunakan analisis person.